Oke, judul khotbah hari ini saya kasih judul memberi dari kelimpahan. Ada satu ayat kalau saudara ikuti IG GMS Surabaya Timur, ada satu ayat yang saya janjikan akan saya bahas dan ayat ini ayat yang buat saya sebenarnya agak spektakuler dalam arti karena ayat ini bertentangan dengan filosofi atau prinsip dari dunia. Coba buka dulu. Amsal pasalnya ke-11 ayat yang ke-25. Sudah ketemu, katakan amin. Tenang saja, saya sampaikan firman Tuhan hari ini bukan karena gereja sedang ada di dalam kebutuhan. Enggak. Walaupun memang kalau ngomong soal kebutuhan kita selalu akan ada kebutuhan. Tapi saudara perlu mengerti bahwa jangan taruh curiga dulu. Karena saudara kalau menaruh rasa curiga, saudara nggak akan menemukan prinsip kebenaran. Coba sungguh-sungguh renungkan apapun yang saya sampaikan hari ini. Renungkan sungguh-sungguh dan izinkan Roh Kudus yang mengajarkannya kepada kita. Ingat bahwa semua kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Amin. Saya mau ngajar saudara semua, jangan percaya 100% apapun yang ada yang dikatakan dari mimbar sini, uji segala sesuatu. Halo? Jadi kalau hamba Tuhan ngomong tuh ya jangan amin, amin, ngomong apapun amin semua. Uji segala sesuatu. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Jangan kalau labelnya pastor, lalu kita pikir semua yang dikatakan selalu benar. Enggak, uji segala sesuatu. Amin. Karena kita punya Roh Kudus. Jadi kalau hari ini apa yang saya sampaikan bertentangan dengan hati nurani saudara, tolak gitu. Amin. Jangan lempar batu dulu. Tapi tolak, jangan percaya itu. Tapi kalau saudara tahu apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, terima itu dan pegang itu sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan segenap hati. Karena saudara akan menerima berkat ketika saudara melakukan firman Tuhan. Amin. Amsal pasal 11 ayat 25. Coba lihat baik-baik. Sudah ketemu, katakan amin. Ada yang menyebar harta tetapi apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu apa? Berkekurangan. Saya tahu waktu saya baca ayat ini ada pikiran-pikiran negatif yang ini pasti minta duit nih. Pakai ayat lagi minta duitnya. Tapi kebenaran ini, kalau kebenaran itu disebut kebenaran, karena kebenaran itu bersifat absolut, bukan relatif. Sesuatu disebut kebenaran, itu artinya hal tersebut haruslah bersifat absolut, bukan relatif. Halo? Dan kalau ayat ini ditaruh di Alkitab, maka ayat ini adalah sebuah kebenaran, bukan opini. Halo? Percayakah bahwa saudara, Amsal pasal 11 ayat 25 ini adalah sebuah kebenaran, bukan opini. Itu dulu. Ini bukan opini manusia loh. Alkitab berkata, kebenaran berkata, ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat ini bertentangan dengan pepatah atau prinsip dunia yang berkata, hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya. Ternyata nggak di-approve. Ternyata bertentangan dengan kebenaran yang berkata ada yang menyebar harta justru tambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa tambah berkekurangan. Saya nggak lagi konfrontasi dengan orang hemat, tapi saya pakai ini sebagai contoh. Bukankah pikiran manusia kita berpikir bahwa kalau kita itu hemat, ya kan, menghitung segala sesuatu, terutama mama-mama biasanya, kalau nawar itu, luar biasa.
Selisih 100 rupiah, hidup dan mati perjuangannya. Halo? Dihitung segala sesuatunya. Sampai kalau 1 sen itu kurang tuh rasanya kayak nggak boleh nih, nggak boleh nih. Harus dicari sampai ketemu. Ini ada yang mulai senyum-senyum mulai. Makanya pasar atom lebih rame. Karena pasar atom memenuhi atau mengakomodasi hasrat untuk nawar kita. Hasrat untuk hasrat untuk menghemat kita. Kita pikir kalau kita nawar dari 100.000 jadi 50.000, itu sudah rasanya itu kayak jalan di atas awan-awan dan kita berkata, kalau Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Semua dihitung. Zaman dulu kalau usia muda ada yang namanya pakai celana jeans, ya kan? Dan kantongnya itu sampai ke bawah gitu. Sudah kantongnya sampai ke bawah ngambilnya susah, dikasih rantai lagi. Kenapa? Berjaga-jaga. Tanpa sadar kita itu kalau ngomong soal uang, yang kita pikirkan itu langsung gini, hemat. Hitung segala sesuatu, diperinci segala sesuatu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita berpikir bahwa dengan kita menghemat, dengan kita keep uang kita akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Saya ulang ya. Kita berpikir dengan cara menghemat, dengan cara kita mengumpulkan, keep segala sesuatu, kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Makanya firman Tuhan hari ini saya berpesan, gak usah hemat-hemat, buang uang kita. Amin. Oh ya gak gitu juga, saudara. Berarti mulai sekarang kata Pak Lukas gak perlu hemat, gak perlu hitung. Uang parkir 5.000 kita kasih 50.000. Amin. Enggak. Saya mulai pinter kelihatannya. Enggak gitu juga. Jadi pertanyaannya kenapa? Coba lihat saya. Kebenaran itu disebut kebenaran karena dia itu presisi. Bukan ekstrim. Halo? Kebenaran, kita harus sikapi kebenaran itu dengan seimbang. Katakan sama-sama saya, seimbang. Katakan sama-sama dengan saya, proporsional. Ya. Makanya kenapa kebenaran yang ditanggapi dengan ekstrim bukan lagi kebenaran. Kebenaran yang ditanggapi dengan ekstrim bukan lagi kebenaran. Saya kasih contoh. Kasih karunia Tuhan itu limpah buat hidup kita. Amin. Kita hidup karena kasih karunia. Iya kan? Tapi bukan berarti karena kita hidup dengan kasih karunia, kita nggak bekerja, cuma ngandalin kasih karunia. Halo? Halo? Ada amin? Barang siapa memberi, dia akan menerima. Apapun yang menabur akan menuai. Tapi bukan berarti, itu kebenaran loh. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Tapi jangan sampai kita habiskan seluruh uang kita untuk menabur dengan ekspektasi kita akan menuai. Kita akan kehilangan. Kita nggak akan menikmati berkat dari kebenaran itu kalau kita memperlakukan kebenaran atau melakukan kebenaran itu dengan ekstrim. Karena kalau kita melakukan kebenaran dengan ekstrim, kita tidak sedang melakukan kebenaran. Saudara nangkep maksud saya? Pagi-pagi gini bisa diajak berpikir? Jadi pertanyaannya kenapa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya? Kita harus tanya itu dulu. Kenapa ayat ini bisa terjadi? Kenapa ada orang yang sebar harta dibandingkan dengan si satunya yang hemat secara luar biasa. 1 juta dia pegang sungguh-sungguh. Yang lain 1 juta dia tabur. Enggak penuh memang. Tapi kenapa kok
dia ini tambah kaya. Sementara yang lain hemat luar biasa. Mengeluarkan 1.000 dari 1 juta itu rasanya eman gitu. Kata orang pelitnya sampai ke kuku-kuku. Dihitung semua. Ngeluarin duit 10.000 itu eman gitu. Kenapa? Karena satu ini. Coba lihat Amsal pasal 10 ayat 22. Kenapa Amsal 11 ayat 25 adalah kebenaran? Jawabannya karena Amsal 10 ayat 22. Ketemu? Katakan amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan, bukan hemat yang menjadikan kaya. Halo? Berarti gak perlu hemat. Jangan X. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena kalau kita itu kaya, kita diberkati, kita punya segala sesuatu yang kita punya sekarang, itu bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kita hemat lalu kita kaya. Bukan karena kita itu pelit maka kita kaya. Kita kaya, kita punya segala sesuatu yang kita punya, itu karena berkat Tuhan. Itu dulu jadi fondasi hidup kita. Kalau kita percaya bahwa berkat yang kita nikmati, berkat yang kita punya sekarang, itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan punya respon yang benar terhadap uang. Kita akan punya respon yang benar terhadap uang. Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang kita punya. Kalau berurusan dengan uang, kalau berurusan dengan harta, pastikan kebenaran ini sungguh-sungguh terpatri dalam hati kita. Bahwa segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita nikmati dalam kehidupan ini, datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita nyangkul, bukan karena kita kerja keras, kita diberkati. Kita jadi kaya, Kita jadi kaya karena kita diberkati Tuhan. Sekali lagi, jangan ekstrim. Bukan berarti kalau nggak kerja, kita bisa jadi kaya, nggak bisa. Orang jangan punya pemikiran bahwa kalau nggak kerja jadi kaya. Saudara, mimpi. Coba lihat kanan kirinya, bangun dari tidur. Gak bisa. Susah payah memang gak akan pernah menambahi. Gak akan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Orang percaya mendapatkan apa yang mereka punya dengan berkat Tuhan. Pegang ini baik-baik. Pegang ini sungguh-sungguh. Apa yang saudara punya hari ini, apapun itu, gaji bulanan yang saudara punya, uang yang saudara punya, mobil yang saudara punya, rumah yang saudara punya. Nikmati segala sesuatunya yang kita punya dengan sebuah sikap hati. Itu datang dari Tuhan. Jangan pernah ngomong gini, aku jadi kaya karena aku kerja keras. Halo? Maka itu akan jadi sikap hati yang salah. Jangan pernah ngomong gini, ini rumahku karena aku kerja banting tulang. Dari pagi sampai malam. No. Pertanyaan saya, bisa enggak orang yang kerja keras dari pagi sampai malam jadi kaya? Bisa. Karena itu cara dunia. Memang itu cara dunia dan dunia melakukan itu dan mereka jadi kaya. Makanya ketika mereka jadi kaya, mereka jadi sombong, mereka jadi bermegah dengan kekayaan mereka. Mereka merasa diri lebih hebat dari orang lain karena mereka mendapatkan apa yang mereka punya dengan hasil usaha mereka. Halo? Dan makanya mereka pelitnya luar biasa. Mereka menginjak-injak haknya orang lain.
Karena mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Semua tentang dirinya. Semua tentang aku dan aku. Karena aku, oleh aku, dan untuk aku. Itu orang kaya dunia. Mendapatkan kekayaannya dengan susah payahnya. Sementara firman Tuhan hari ini berkata, kasih perspektif yang benar buat kehidupan kita. Semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan, semua yang kita nikmati adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kalau orang dunia, semua yang mereka punya adalah dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Shalom. Tinggal pilih, kita mau punya sikap hati atau punya cara hidup yang seperti apa. Dan semua dua-duanya itu realita. Dengar, dua-duanya adalah realita kehidupan yang kita bisa hidupi dalam kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Kita bisa punya sikap hati yang pertama adalah semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Maka percaya di titik itu, tangan Tuhan yang bekerja untuk kita. Kita yang akan menabur, tapi Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Halo? Kita punya andil dalam Tuhan memberkati kita, tapi andil kita itu sangat kecil dibandingkan semua berkat Tuhan. Enggak ada apa-apanya. Kita kerja 1 jam diupah 1 bulan, itu berkat Tuhan. Mau? Mau hidup yang seperti itu? Oh enggak ada ini, enggak mau kelihatannya. Ini atau jangan-jangan takut kejebak. Takut kejebak. Susah payah nggak menambahinya itu gitu, saudara. Percaya saya. Itu namanya berjalan dalam kasih karunia. Kita kerja 1 jam, digaji 1 bulan. Ingat, saya nggak ngomong kalau kerja cukup 1 jam saja. Enggak. Tapi maksud saya gini, izinkan Tuhan itu memberkati kita di luar yang pantas kita terima. Semuanya itu dari mana? Dari sikap hati. Sementara yang lain, yang satu karena dia berpikir dari aku, oleh aku, dan untuk aku, dia akan kerja keras banting tulang. Kalau dia nabur, dia akan nabur, sungguh-sungguh dia bajak sawahnya. Sampai-sampai kalau numbuh itu, ayo tumbuh, ayo tumbuh, ayo tumbuh gitu. Dia nggak punya rest. Dia nggak punya sikap hati yang istirahat karena it's all about dirinya sendiri. Waktu dia tumbuh dan nikmati buahnya, dia keep, dia makan, dia perhitungkan segala sesuatu. Dia akan pandang orang lain berkata, kamu gak kerja, gak usah makan, ini punyaku. Datang ke gereja, mentalnya bukan mental untuk memberi. Mentalnya berkata, Tuhan, ini yang aku kerjakan. Engkau gak punya andil dalam apa yang aku kerjakan. Orang percaya mendapatkan apa yang mereka punya dengan berkat Tuhan. Dan Alkitab berkata gini, kalau kita sudah ada di titik bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita punya kita nikmati dalam kehidupan ini adalah datangnya dari Tuhan, maka kita perlu berurusan dengan Tuhan dengan cara yang benar. Halo? Iya kan? Karena kita sadar bahwa kalau kita ini semua yang kita punya datangnya dari Tuhan, maka kan kita mengharapkan berkat Tuhan. Siapa yang di sini mengharapkan berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu bukan sesuatu yang negatif. Konotasinya enggak negatif. Kalau kita mengharapkan berkat Tuhan itu sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan, aku enggak mau hidup dengan cara yang dari aku, untuk aku, oleh aku dan untuk aku itu. Aku mau cara hidup yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan itu. Oleh karena itu aku butuh berkat-Mu Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Help me. Jadi kan kita akan berurusan dengan Tuhan.
Halo? Di posisi ini, di sikap hidup yang seperti ini, cara hidup yang seperti ini, kita perlu berurusan dengan Tuhan. Kita perlu melibatkan Tuhan. Dan kalau kita mau melibatkan Tuhan, cara bermainnya bukan lagi cara bermain seperti diri yang kita mau. Cara bermainnya adalah cara bermain Tuhan. Halo? Kalau saudara datang kepada saya dan berkata, Pak Lukas, tolong bantu saya. Tolong kerjakan sesuatu untuk saya. Maka cara bermainnya bukan cara bermain saudara. Cara bermainnya adalah cara bermain saya. Halo? Masing-masing itu ada aturannya. Kalau saudara main sepak bola, cara bermainnya itu main sepak bola. Nggak bisa semaunya sendiri. Iya kan? Kalau sepak bola, bola itu ditendang. Nggak bisa, karena aku biasa kalau kecil bola itu dipegang, diotong-otong gitu, nggak bisa. Cara bermain akan menyesuaikan dengan siapa atau akan menyesuaikan dengan siapa atau apa yang saudara sedang. Sistemnya beda-beda. Dengan Tuhan, Tuhan punya sistem dan cara yang berbeda dengan dunia. Makanya dia berkata, dia datang membawa kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Sistem kerajaan Allah berbeda dengan sistem kerajaan dunia. Berurusan dengan Tuhan, berbeda berurusan dengan manusia. Ada Alkitab berkata gini, manusia melihat apa? Halo? Ada orang di sini? Manusia melihat rupa, Tuhan melihat. Sudah dikasih tahu cara mainnya Tuhan, cara main hati. Cara mainnya dunia atau manusia itu melihat rupa. Manusia itu memperhatikan penampilan atau performa. Makanya kalau mau punya pacar, perhatikan penampilan karena calon pacar saudara adalah manusia. Halo, makanya kalau kerja sungguh-sungguh. Karena manusia itu melihat performa. Manusia melihat performa. Tapi kalau Tuhan tidak lihat penampilan, Tuhan itu lihat sikap hati. Dengan siapa saudara berurusan? Kalau saudara berurusan dengan manusia, perhatikan sungguh-sungguh penampilan saudara. Kalau saudara berurusan sama bos saudara, perhatikan sungguh-sungguh performa saudara. Jangan malas. Halo? Berurusan sama bos, bawa-bawa Tuhan. Salah tempat, salah server. Pantas kita banyak dipecat. Halo? Karena bos kita nggak lihat hati kita, bos kita lihat performa kita. Kalau berurusan sama bos kita, jangan bawa-bawa gereja. Bos, saya mau pelayanan, bos. Jangan. Sama bos itu kerja yang baik. Bosnya baik atau buruk, kerja yang baik. Karena waktu kita kerja yang baik, bos kita melihat. Makanya Yusuf itu dikasih sama Potifar di rumah Potifar karena kerjanya baik. Siapa bilang Yusuf dikasih sama Potifar karena Yusuf banyak berdoa saja? Enggak. Disuruh nyapu, sibuk lagi doa. Enggak bisa, Saudara. Yusuf, kerjakan ini. Enggak. Potifar, aku lebih taat sama Tuhan daripada sama kamu. Habis. Yusuf kelihatan, baca Alkitab ya. Baca Alkitab. Kenapa Yusuf di Alkitab itu dilihat gini. Potifar melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Karena apapun yang dibuat Yusuf, Tuhan buat
berhasil. Itu artinya Yusuf banyak melakukan pekerjaan. Nggak isinya doa terus. Dan Potifar melihat Yusuf, itu bukan melihat sikap hatinya Yusuf. Potifar melihat hasil pekerjaannya Yusuf. Halo? Makanya Yusuf itu taat sama Tuhan, sikap hatinya benar. Dan karena Yusuf taat sama Tuhan, dia kerja dengan baik. Dan Potifar melihat hasil kerjanya. Potifar gak lihat sikap hatinya, enggak. Potifar, kerjaku ini malas, hasil kerjaku jelek, tapi hatiku baik. Dibuang itu. Kita itu gak boleh salah server. Kita harus tahu kalau berurusan dengan manusia nggak melihat sikap hati. Jadi tampilkanlah, kerjakanlah, hidangkanlah segala sesuatu yang baik. Karena manusia melihat performa atau penampilan. Sementara Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sikap hati. Dan kalau kita mengharapkan berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita mau berurusan dengan Tuhan, satu kebenaran ini nggak boleh jauh dari kita. Tuhan itu memberkati orang yang punya sikap hati yang benar. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan akan memberkati kita kalau kita punya sikap hati yang benar. Tuhan akan menyertai kita kalau kita ini punya sikap hati yang benar. Sikap hati, katakan sama-sama dengan saya, sikap hati. Sikap hati. Urusan sama Tuhan bukan lagi urusan sama performa. Bukan lagi urusan sama penampilan. Makanya sama Tuhan kita gak bisa munafik. Makanya sama Tuhan kita gak bisa kelihatan baik karena Tuhan tuh lihat hati kita. Kita gak bisa tipu Tuhan. Kalau kita mau berkat Tuhan, gak ada cara lain kecuali kita punya sikap hati yang benar. Gak ada cara lain. Di gereja kita bisa dikagumi oleh orang karena kalau nyembah, serasa surga ada di tempat ini. Begitu kusuk. Tapi padahal hati kita gak lagi nyembah Tuhan. Hati kita lagi mikirin pentol. Hati kita lagi mikirin, apa lagi? Makan siang mau makan apa nanti siang? Hah? Makan apa? Babi guling kelihatan. Babi guling, syobak, jasyo. Kalau saya tadi pagi kacang koa dengan cakuinya. Halo? Padahal kelihatan di depan tuh kalau dia kalau kita nyembah gitu dengan, itu rasanya membawa hadirat Tuhan. Padahal Tuhan gak lihat yang itu, Tuhan lihat hati kita. Sekarang urusannya sama uang. Pegang dompetnya baik-baik. Urusannya sekarang sama uang. Sekarang ketika kita punya uang, kita punya sesuatu, berapapun yang kita punya. Halo? Tuhan akan melihat hati kita waktu kita punya uang itu. Ketika kita punya uang dan sikap hati kita salah di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan akan memberkati kita enggak? Tapi ketika kita punya uang dan sikap hati kita benar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan akan semakin memberkati kita. Saat kita tidak mau memberi, sesungguhnya ini yang terjadi. Kita sedang berkata bahwa semua yang kita punya dalam hidup ini adalah karena hasil usaha kita. Saat kita itu punya uang dan kita itu tidak mau memberi, atau yang kita beri itu tidak seharusnya, tidak selayaknya,
Kita itu sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan, nih uang, nih 1 juta yang aku punya nih ya, bukan punyamu. Bukan darimu, bukan olehmu. Ini hasil usaha saya. Dan kalau itu yang terjadi, kira-kira apa? Detik kita melakukan itu, tangan Tuhan akan undur dari hidup kita. Kita akan memilih, kita akan masuk di sistem, di sebuah cara hidup yang berbeda dengan cara hidup Alkitab. Kita akan masuk cara hidup yang dinikmati, yang dialami, yang dihidupi oleh orang dunia. Dari aku, oleh aku, dan untuk aku. Berkat Tuhan undur dari hidup kita. Banting tulang, peras keringat habis-habisan. Tuhan gak akan memberkati kita. Halo? Tuhan gak akan memberkati kita. Semua yang kita kerjakan, kita akan fight dengan kekuatan kita sendiri karena Tuhan sudah undur dari hidup kita. Dengan sikap hati itu, dengan sikap hati nggak mau memberi itu, kita sesungguhnya sedang memposisikan hati kita seperti itu kan. Ini bukan uangmu Tuhan. Kalau seandainya sekarang saya kasih uang, jangan kok Edi bosen. Sama Fiona, welcome home Fiona. Saya kasih uang sama Fiona 1 juta. Kecil ya Fion, gak apa-apa, itu kemampuan saya Fion. Mana? Ya. Di surga nanti. Saya kasih uang dia 1 juta. Uang saya loh, itu uang saya Fion, 1 juta itu. Lalu ada orang datang sama saya. Halo, ada orang datang sama saya minta, Pak, 50.000 Pak, please 50.000 saya belum makan. Saya lagi sibuk, saya lagi sapa-sapa jemaat, saya lagi shalom sama jemaat. Saya sepintas kamu minta sama Fion ya. Orang itu datang sama Fion, Fiona, tadi sama Pak Lukas datang, minta 50.000 butuh makan, pagi siang malam. Ini misal, ini contoh. Minta sama Fion. Lalu Fion berespon salah. Gak mau. Pak Lukas sudah beri saya 1 juta, ini untuk saya. Kamu kerja. Jangan malas kamu. Judes ya. Jangan malas kamu. Saya dapat 1 juta ini karena memang saya pantas, saya layak. Kamu 50.000 kerja. Kira-kira apa yang saya lakukan? Sebagai pemilik dari 1 juta itu. Mumpung ya kan. Pilihannya 2. Kalau saya tegas, saya akan ambil 1 juta itu. Kalau saya masih baik, oh berarti Fion ini gak bisa saya percaya lebih. 1 juta itu yang pertama dan yang terakhir buat kamu. Kenapa? Karena dia gak mau memberi. Karena sikap hatinya salah di mata saya gak mungkin bisa mempercayakan yang lain. Padahal yang saya punya bukan cuma 1 juta, saya punya seluruh dunia ini. Umpamanya saya Tuhan. Padahal saya punya triliunan rupiah yang saya kasih buat kamu cuma 1 juta. Kecil. Halo. Ini bisa kita pakai dalam semua aspek kehidupan kita. Kalau kita punya uang dan kita keep uang gitu dengan alasan menghemat, titik itu Tuhan berkata, berarti aku gak bisa kasih kepercayaan lebih buat kamu. Makanya jadi masuk akal ya, ada orang yang nyebar harta, tambah kaya,
Karena waktu orang itu nyebar harta, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ini cuma pengelola Tuhan. Aku ini bukan pemilik. Semua yang aku punya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nyebar, kelihatannya boros nyebar harta. Tapi justru tambah dikasih. Kasih sama Tuhan, dikasih sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Orang yang lain kayak Vion ini, pelit luar biasa. Tambah miskin, tambah gak punya apa-apa. Kenapa? Karena kerannya nutup dari Tuhan. Halo? Untung-untung gak diambil 1 jutanya itu. Tapi 1 juta itu cuma yang pertama dan yang terakhir buat hidupnya. Namanya pertama dan terakhir 1 juta itu akan habis. Betul? Tambah habis, tambah hemat, tambah habis, tambah habis, tambah habis. Lama-lama yang tadinya dia bisa bermegah, dia nggak bisa nikmati berkat Tuhan lagi. Saya berdoa di tempat ini, kita punya sikap hati yang benar terhadap uang. Kalau kita punya sikap hati yang benar terhadap uang, berkat Tuhan itu nggak akan putus buat hidup kita. Karena Tuhan melihat hati. Amin? Amin? Ada amin? Ada amin? Memberi sebenarnya adalah ucapan syukur kita atas berkatnya dalam kehidupan kita. Memberi itu artinya mensyukuri berkatnya atas kehidupan kita. Kalau Vion tadi dapat 1 juta dan dia berkata, aduh terima kasih, gak ada angin, gak ada hujan, Pak Lukas kasih aku uang 1 juta, 50.000 itu. Waktu si A itu datang dengan minta 50.000, kamu minta 50.000, cek dikit deh. Kurang 50.000, aku dapat 1 juta, tak kasih nih 100. Bukankah itu lahir dari ucapan syukur? Halo? Dan waktu itu Tuhan akan lihat responnya dan berkata, kamu tahu diri. Kamu tahu caranya mengucap syukur. Tak tambahin lagi. Di 2 Korintus pasal 8, ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Ini cerita tentang jemaat di Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam apa? Pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap. Dan apa? Meskipun mereka apa? Sangat apa? Miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Tadi saya bilang orang yang memberi dari kelimpahan itu adalah orang yang memberi karena dia bersyukur. Dia dapat 1 juta, dia memberi dengan limpah. Tapi ada orang di Makedonia yang miskin, tapi dia masih memberi dalam kelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahannya bukan karena dia punya sesuatu. Orang Makedonia ini bukan orang-orang kaya. Jemaat di Makedonia ini bukan jemaat yang kaya. Jemaat di Makedonia ini jemaat yang miskin, dan bukan hanya miskin, mereka menderita. Tapi Paulus bersaksi untuk jemaat di Makedonia bahwa orang-orang di Makedonia ini sekalipun miskin, mereka memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Memberi dengan limpah, memberi dengan royal. Dan pemberian mereka itu bukan karena harta mereka banyak, pemberian mereka itu karena mereka punya sikap hati yang benar di mata Tuhan. Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang ditulis oleh Paulus di 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena alasan ini orang-orang Makedonia memberi. Bukan karena mereka kaya loh. Enggak. Ayat 9 berkata seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu apa? Menjadi miskin.
sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini yang dimengerti oleh jemaat di Makedonia dan belum dimengerti oleh jemaat di Korintus. Makanya Paulus mengajar jemaat di Korintus. Jemaat di Makedonia ngerti, kenal, alami sungguh-sungguh bahwa Allah kita, Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan harta benda buat kita. Dia memberikan segalanya buat kita. Dia yang sudah kaya, dia yang kaya luar biasa, rela jadi miskin untuk kita. Bukankah itu pemberian yang terbaik buat kita? Tadi kalau saya datang ke Fiona kasih 1 juta, Fiona akan datang dengan ucapan syukur. Tapi kalau saya mati buat Fiona, bukankah itu jauh lebih berharga daripada 1 juta yang saya punya, saya beri buat dia. Kalau seandainya saya datang untuk Fiona, saya tinggalkan bukan hanya 1 juta loh yang saya kasih. Saya tinggalkan rumah saya. Saya tinggalkan semua yang saya punya. Turun menjadi miskin untuk menunjukkan kasih saya kepada Fiona. Bukankah sejak saat itu hidupnya harus berubah? Halo? Jemaat di Makedonia ini memberi bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka punya uang banyak, tapi mereka sudah mencicipi kasih Allah yang begitu besar buat hidupnya. Saudara, lihat saya baik-baik. Allah kita itu Allah yang memberi. Kalau kita menyembah Allah yang memberi, kita pasti akan jadi pribadi yang suka memberi. Kenapa dia itu Allah yang memberi? Karena dia sendirilah kasih. Halo? Bukankah Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih? Bahkan dia sendirilah kasih. Enggak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Saya ulang ya. Enggak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita enggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kenapa kita memberi itu harus jadi gaya hidup orang Kristen? Karena kita ini dituntut untuk mengasihi. Mengasihi Allah dengan segenap hati. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan. Mengasihi Allah dengan segenap apa yang kita punya. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi kalau datang ke gereja, kalau kita berkata kita ini mengasihi Allah dan tidak pernah memberi persembahan, pertanyaannya, sungguhkah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah dan kita tidak pernah keluarkan dompet, kasih persembahan kepada Tuhan. Dengan mentalitas, dengan cara berpikir gini, persembahan itu yang nikmati kan bukan Tuhan, yang nikmati manusia. Dari dulu yang namanya persembahan itu, yang mengelola manusia. Tuhan memang gak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberi karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan lihat sikap hati kita. Sebenarnya alasan kenapa kita gak mau memberi itu bukan karena pikiran macam-macam. Karena hati kita sudah gak sayang sama Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Orang dunia pakai alasan. Alasannya aneh-aneh, macam-macam. Nanti dimakan sama pendeta. Pendeta gak makan uang. Pendeta makan nasi. Dengar, kalau kita memberi sama Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau kita memberi untuk Tuhan dan orang ambil uang pemberian kita itu, orang itu berurusan sama Tuhan. Halo, nangkep maksud saya? Jadi saudara gak perlu bingung uang saudara dipakai buat apa. Sementara saudara tahu bahwa kalau saudara memberi untuk Tuhan, dan uang itu dipakai dengan cara yang salah, simple, pilihannya satu, pindah gereja, cari gereja yang lebih benar. Halo?
Tapi jangan punya pilihan untuk nggak kasih persembahan dengan alasan nanti takut uangnya dimakan sama gereja. Salah saudara. Kan saya mau pastikan sungguh-sungguh. Saya bersaksi dengan jujur, uang saudara di GMS Surabaya yang saudara beri buat Tuhan, dipakai dengan penuh tanggung jawab. Saya pastikan itu. Tanya orang-orang yang ada, kita mengeluarkan uang itu, benar-benar tahu betul uang itu buat apa. Bukan untuk foya-foya. Amin. Tapi jangan sampai punya sikap hati yang salah dengan pemikiran yang salah. Membenarkan hati yang salah itu. Ada orang kalau berkata, enak ya sekarang di GMS Surabaya, nggak perlu kasih persembahan. Salah saudara. Saudara memberi persembahan bukan karena saudara disodorin amplop. Halo, saudara memberi persembahan karena saudara mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Kalau saudara lupa semua apapun yang saya katakan, ingat ini saja baik-baik. Tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Gak mungkin. Saudara bisa memberi tanpa mengasihi, bisa. Punya 5 miliar, saudara kasih 500 juta tanpa kasih, mungkin. Tapi janda di Sarfat, janda yang memberi 2 peser itu, dia gak memberi banyak, dia memberi karena mengasihi. Dan pemberian karena mengasihi itu dilihat Tuhan. Masuknya bukan di kantongnya Yesus. Halo, masuknya di kantong persembahan bait Allah waktu itu. Tapi waktu janda 2 peser ini masukkan 2 pesernya itu, menyita perhatian Tuhan. Dan kalau sudah menyita perhatian Tuhan, Tuhan gak akan tanggung-tanggung sama orang itu. Amin? Betul gak? Amin? Jadi di gereja ini, saudara gak akan disodori kantong persembahan, masukkan, kantong lagi, uangnya lagi, enggak. Saudara dikasih amplop, saudara dikasih kotak persembahan di depan, saudara dikasih scan barcode. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara memberi. As simple as that. Gak ada todong-menodong di gereja ini. Kantong persembahan sudah kita bakar habis. Gak akan muncul lagi. Karena kita gak mau orang memberi. Ya, karena kita gak mau orang memberi. Karena sungkan sama kanan kirinya. Gak akan ada orang yang tahu kalau saudara gak memberi persembahan di gereja ini. Gak ada orang yang tahu. Enak ya, ke gereja Mawar Sharon sekarang gratis. Dari dulu ke gereja Mawar Sharon gratis. Gak bayar, sungguhan gak bayar. Tapi saya mau ajar saudara, kalau saudara memberi karena mengasihi. Amin. Jangan datang dengan tangan kosong. Saya kan sudah memberi hidup. Mana mungkin uang saja saudara gak beri, apalagi hidup. Uang saja kalau mengeluarkan tuh alotnya luar biasa, dipilihin yang sudah lecek, ya kan? Sudah gak laku. Kalau Sincia kemarin itu, angpau itu, kalau saya dikasih itu uangnya itu baru-baru semua kan. Ngasih sama Tuhan itu loh 1.000, 2.000. Tukang parkir aja dapat uang lebih baik dari kita. Berarti kan kita itu tidak sayang sama Tuhan, kita lebih sayang sama tukang parkir. Halo, siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang mengasihi Tuhan? Beri yang terbaik buat Tuhan. God bless you.